Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan gua Bayu Permana di channel XX Bayu Kode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Judulnya di video kali ini gua akan membahas cara edit video sinematik atau estetik dengan menggunakan aplikasi CapCut dengan simple dan mudah ya guys. Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi. Dan buat kalian, kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara bantu subscribe, like, dan share ya guys. Karena sebentar lagi channel ini bakalan 100.000 subscriber, jadi gua mohon kalian bantu support ya guys. Oke, dan langsung aja kita mulai ke pembahasan video editing sinematiknya. Oke, langsung aja buka aplikasi CapCut. Udah gitu klik prequel di atas. Kemudian di sini kalian bisa masukkan sebanyak 10 buah mentahan video yang udah kalian siapkan untuk kalian edit sinematik ya. Dan kalau misalkan kalian mau mentahan videonya, kalian bisa cek aja di deskripsi karena udah gue sediain untuk link mentahannya. Kalau udah langsung aja klik icon tambah. Kemudian seperti biasa klik bisukan audio clip. Lalu pergi ke akhir dan kalian bisa hapus untuk watermark CapCut-nya. Nah, kalau misalkan udah dihapus, pergi lagi ke awal. Di sini kalian bisa klik tambahkan audio, lalu kalian bisa pilih yang diekstrak. Dan masukkan mentahan video berupa lagu yang udah gue sediain di deskripsi. Kalau udah, kalian bisa klik ekstrak dan tambahkan audio. Lalu di sini kalian bisa klik video yang pertama. Nah, kalau misalkan video kalian itu kurang stabil, kalian bisa distabilkan aja. Kalian bisa pilih menu stabilkan, kemudian kalian bisa pilih yang paling stabil. Dan kalian bisa lakukan aja untuk langkah ini sampai ke video terakhir ya guys. Oke, dan kalau misalkan udah distabilkan, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Dan kalian bisa pergi lagi ke awal. Lalu di sini kalian bisa klik video yang pertama lagi. Lalu kalian bisa pilih menu kecepatan. Oke, pilih menu kurva dan kalian bisa pilih custom. Kemudian kalian bisa klik lagi custom. Lalu di sini kalian bisa ikutin aja untuk kecepatan kurva dari video yang pertama ya. Nah, untuk kurva yang ketiga atau irama kurva yang ketiga, di sini kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk iramanya. Kemudian untuk irama kurva yang kedua, kalian bisa turunkan ke bawah ke 0,4 atau slow-mo. Dan untuk irama kurva yang keempat juga sama. Kemudian untuk irama kurva yang terakhir, di sini kalian bisa naikkan aja ke atas ke 3,0 kali lebih cepat ya. Atau menjadi lebih cepat. Kalau udah klik tanda checklist, dan kalian bisa geserkan ke video yang kedua. Nah, di sini kalian bisa pilih custom lagi. Lalu kalian bisa klik lagi custom. Oke, dan untuk irama kurva yang pertama, kalian bisa naikkan ke atas ke 3,0 kali lebih cepat. Dan untuk irama kurva yang kedua, turunkan ke bawah ke 0,5 kali atau slow-mo. Dan untuk irama kurva yang ketiga, kalian bisa turunkan lagi ke bawah menjadi 0,3. Oke, dan untuk irama kurva yang keempat, kalian bisa disamakan aja. Dan untuk irama kurva yang terakhir, kalian bisa disamakan dengan irama kurva yang pertama. Kalau udah, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Nah, kemudian untuk kecepatan kurva dari video yang kedua ini, kalian bisa disamakan aja sampai ke video terakhir ya guys. Pokoknya dari kecepatan kurva video yang kedua, kalian bisa disamakan aja sampai ke video terakhir ya. Seperti biasa, gue percepat karena supaya biar lebih mengefektifkan waktu dan supaya tutorial ini gak panjang ya guys. Pokoknya kalian bisa ikutin aja untuk tutorialnya dari awal sampai ke akhir. Nah oke, kalau misalkan udah diatur untuk kecepatan videonya, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Kemudian kalian bisa pergi lagi ke awal. Dan di sini kalian bisa klik video yang pertama dan kita ubah durasinya biar gak terlalu panjang dan biar pas dengan musiknya. Untuk video yang pertama kalian bisa geserkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri menjadi durasi 5,7 detik. Kemudian untuk video yang kedua kalian bisa ubah menjadi durasi 3,6 detik. Dan untuk video yang ketiga juga sama, ubah durasinya menjadi 3,6 detik ya. Oke, dan seperti biasa gue percepat lagi untuk video tutorialnya karena supaya biar mengefektifkan waktu. Dan buat kalian yang mau durasi video per videonya, udah gue sediain di samping kanan dari video tutorialnya ya guys. Kalau misalkan udah diatur untuk durasi video per videonya, langsung aja kalian bisa pergi lagi ke awal. Oke, dan di sini kalian bisa coba terlebih dahulu untuk videonya.
dari awal sampai ke akhir ya guys. Oke, dan kalau misalkan si Solomonnya itu kurang smooth atau ada yang patah-patah pada videonya, nah sekarang kita ubah menjadi lebih smooth ya. Caranya, kalian bisa klik video yang pertama, lalu kalian bisa pilih menu kecepatan, dan pilih kurva, pilih custom, dan di sini kalian bisa pilih menu gerak lambat smooth. Kemudian kalian bisa pilih yang kualitas lebih baik. Kalau udah langsung aja klik tanda checklist, dan kalian bisa tungguin sampai prosesnya selesai. Ini memakan waktu yang cukup agak lama, jadi kalian harus sabar ya guys. Oke, dan kalian bisa lakukan untuk tahap barusan sampai ke video terakhir ya, supaya si kecepatan atau slow-monya itu lebih smooth dan anti patah-patah ya. Jadi kalian bisa lakukan aja sampai ke video terakhir. Oke, dan seperti biasa gue percepat lagi karena supaya biar mengefektifkan waktu. Kalau misalkan udah diatur untuk slow mo smoothnya, langsung aja klik tanda checklist. Oke, kemudian di sini kalian bisa klik lagi video terakhir. Lalu kalian bisa pilih menu animasi dan kalian bisa pilih menu keluar. Kemudian kalian bisa pilih yang pudar keluar. Dan untuk durasi dari animasinya, kalian bisa naikkan ke 2 detik pas. Kalau udah langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan kalian bisa pergi lagi ke awal video dan kalian bisa pilih kembali. Oke, kemudian kalian bisa pilih kembali, lalu kalian bisa pilih overlay, klik tambahkan overlay, dan kalian bisa masukkan mentahan like-nya. Kalau udah kalian bisa klik aja, dan kalian bisa pilih potong. Oke, dan kalian bisa ubah untuk durasinya menjadi 1 detik pas ya guys. Kalau udah langsung aja klik tanda checklist. Kemudian di sini kalian bisa klik icon tambah dan kalian bisa perbesar untuk overlay-nya. Oke, kemudian pilih menu splice. Kemudian kalian bisa pilih filter dan kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan kita coba terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah, kalian bisa pergi ke awal dan kalian bisa klik tambahkan overlay lagi. Lalu kalian bisa pilih pustaka dan kalian bisa masukkan latar yang warna hitam. Kemudian kalian bisa klik icon tambah. Kalian bisa perbesar untuk overlay-nya. Dan kalian bisa pilih menu kecepatan. Karena ini durasinya pendek, jadi kalian bisa diperpanjang ya untuk mentahan atau untuk overlay warna hitamnya. Kalau udah langsung aja klik tanda checklist, dan biar terlalu panjang bisa kalian paskan dengan akhir video. Kemudian kalau misalkan udah, pergi lagi ke awal dan klik lagi, atau kalian bisa perbesar terlebih dahulu untuk timeline-nya, dan klik lagi untuk videonya. Kemudian kalian bisa pilih menu tutupi. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih yang cermin. Lalu kalian bisa klik balikan. Kemudian di awalnya kalian bisa diperkecil ya untuk overlay-nya, atau untuk latar yang warna hitamnya kalian bisa perkecil aja sampai ke bener-bener ketutup sama latar yang warna hitam untuk videonya. Oke, dan jangan lupa untuk diluruskan lagi si latar hitamnya ke 0 derajat. Kemudian di sini kalian bisa klik tambahkan keyframe di awal. Lalu kalian bisa klik tambahkan keyframe lagi di durasi 2 detik pas. Kemudian kalian bisa diperbesar si latar yang warna hitamnya. Caranya, kalian bisa tarik secara bersamaan ke bawah dan ke atas. Jangan terlalu dihabiskan, kalian bisa kasih beberapa space ya. Contohnya kayak gini. Jangan lupa untuk diluruskan lagi si overlay-nya. Dan kalian bisa coba dari awal. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Kalau udah, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Nah, kemudian di sini kalian bisa pergi ke awal dan di sini kalian bisa klik videonya. Lalu kalian bisa pilih animasi, kemudian pilih yang masuk,
pilih yang pudar masuk, dan untuk durasinya kalian bisa naikkan ke 1 detik pas atau ke 0,5 detik juga gak apa-apa. Kemudian di sini kalian bisa pergi lagi ke awal dan kalian bisa pilih kembali. Oke, dan kalian bisa coba lagi dari awal. Nah, kalau misalkan udah, kita masuk ke tahap penambahan transisi. Kalian bisa klik transisi yang pertama. Kemudian di sini kalian bisa masukkan yang pudar hitam. Dan untuk durasinya kalian bisa naikkan ke 0,8 detik. Kalau udah, langsung aja klik tanda checklist. Kemudian kalian bisa klik transisi yang ke-6. Di sini kalian bisa pilih menu cahaya dan kalian bisa pilih yang silau 2. Kalau udah, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Oke, kemudian kalian bisa pergi lagi ke awal. Dan kalian bisa pilih menu filter. Kita masuk ke tahap penambahan color grading. Oke, dan untuk filternya di sini kalian bisa pilih yang Berlin, ada yang paling atas. Kemudian kalau misalkan udah, langsung aja kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan kalian bisa pilih sesuaikan. Lalu kalian bisa pilih menu sesuaikan. Pilih kecerahan. Untuk kecerahannya di sini kalian bisa naikkan ke 5 atau 3 ya. Dan untuk kontrasnya kalian bisa turunkan ke negatif 17. Kemudian untuk saturasi naikkan ke plus 20. Oke, dan untuk ukuran sesuaikannya kalian bisa ikutin aja di samping kanan dari video tutorialnya ya guys. Nah, kalau misalkan udah, langsung aja klik tanda checklist. Kemudian perpanjang untuk color gradingnya sampai ke akhir video. Oke, dan di sini kalian bisa dicek kembali untuk filter dan sesuaikannya. Kalau misalkan kurang sesuai dengan video kalian bisa atur lagi dan sesuaikan aja dengan video kalian masing-masing ya guys. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa perbesar untuk thumbnailnya dan kalian bisa pas dengan durasi 1 detik. Kalau udah, kalian bisa pilih kembali, pilih menu teks, klik tambahkan teks. Oke, dan di sini kalian bisa masukkan teksnya. Dan untuk teks bebas ya guys. Dan gue bakalan ngasih sinematik aja. Kalau udah, kalian bisa pilih font, pilih bahasa Inggris, dan untuk fontnya juga bebas terserah kalian. Dan gue bakalan pilih yang Montserrat. Kalau udah, di sini kalian bisa perkecil untuk teksnya. Kemudian kalian bisa pilih animasi ya. Lo kan bisa pilih yang animasi masuk dan kalian bisa pilih yang pudar masuk. Untuk durasinya turunkan ke 0,3 detik dan kalian bisa pilih keluar, pilih yang pudar keluar. Dan untuk durasinya turunkan ke 0,5 detik. Kalau udah, klik tanda checklist. Kemudian di sini kalian bisa perpanjang untuk teksnya sampai ke akhir video yang pertama. Lalu untuk teksnya kalian bisa duplikat menjadi 2 bagian. Nah, kalau misalkan udah, untuk bagian yang kedua kalian bisa geserkan ke bawah. Kemudian kalian bisa pilih gaya dan kalian bisa ubah deh teksnya. Di sini gue bakalan ubah menjadi judul lagunya ya guys. Kalau kalian mau sama boleh, kalau enggak juga gak apa-apa ya. Oke, dan kalau misalkan udah, di sini kalian bisa pilih font. Dan untuk fontnya bebas terserah kalian dan gue bakalan pilih yang Futura. Kalau udah, kalian bisa pilih menu style. Dan kalian bisa ubah warnanya ke warna kuning atau ke warna oranye ya. Kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan perkecil untuk teks yang kedua menjadi kecil banget ya. Dan taruh di bawah teks yang pertama. Jangan lupa untuk dirapikan dan kita coba dari awal. Ini dia untuk hasil akhirnya. Oke, dan kalau misalkan udah, langsung aja kalian bisa ekspor videonya. Dan untuk settingan ekspor ikutin aja kayak gini. Kalau udah, klik ekspor dan kalian bisa klik simpan ke perangkat. Kemudian kalian bisa tungguin sampai 100%. Dan kalau misalkan udah, langsung aja klik icon selesai. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video editing sinematiknya. Buat kalian, selamat mencoba dan semoga bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Dan kalau misalkan kalian mau request sinematik yang lain, kalian bisa komen aja di bawah ya guys. Oke, gua pamit, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.